Aku harus membalas dendam pada pembunuh ayah dan pencemaran nama ibu. Hari ini mengendalikan pedang terhebat. Ketika kekuatan ilahi tercapai, aku pasti akan membalas dendam di kota naga. Berikan senjata itu padaku, aku sudah mencapai tingkat master. Memasuki tingkat ilahi. Hari ini, sebagai Raja Gila, aku harus keluar dari penjara ini. Pemimpin naga, ini tidak baik. Raja Gila masuk ke tingkat ilahi, Akademi Kungfu jatuh. Saatnya. Sambat Tuan Naga. Di sini, dibilang Akademi Seni Bela Diri, sebenarnya tempat penjara bagi kita. Para ahli terkuat dunia. Di tempat bobrok ini, sudah 3 tahun menderita. Kini saya telah menembus batas kekuatan. Jadi kepala Akademi Bela Diri adalah milikku. Dunia lahi. Di mataku, hanyalah semut yang lebih kuat. Buang waktu. Naga sembunyi keluar dari kedai. Lin Xiao, kamu akhirnya berhasil. Bisa turun gunung untuk balas dendam. Tapi naga sembunyi Zhongguang digunakan. Kekuatan cakar nagamu belum sempurna. Hari ini cakar hitam hanya uji coba. Besok cakar emas pasti menggetarkan zaman. Dunia sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati. Ayo pergi. Jiang Hu. Aku pernah melihat semuanya sebelumnya. Keluarga Lin akan membalas dendam. Tapi, mereka yang mengenalku mengkhawatirkanku. Mereka yang tidak mengenalku. Apa yang aku inginkan? Apa yang kau inginkan? Menghormati Raja Naga. Kontrak keluarga Lin. Balas dendam pasti akan terjadi. Para dewa mundur. Kota Jiang. Ayah. Ibu. Anak datang menjenguk kalian. Siapa sebenarnya kamu? Kamu. Ayah. Ibu. Orang yang membunuh keluarga Lin. Saya sudah tahu siapa mereka. Tenang saja, akan segera satu persatu. Satu persatu. Dikirim ke neraka semua. Siapa kamu? Kenapa ada di sini? Saya tanya kamu, siapa sebenarnya kamu? Kenapa ke sini? Hei, Lihat bilang pernah lihat wanita cantik ya? Ling Fei. Sudah lama tidak bertemu. Lin Xiao, aku kembali. Kamu Lin Sha. Brengsek, tahu tidak kakakku 10 tahun ini hidup seperti apa? Kemana kamu, Kak? Ngapain? pulang. Kak, 10 tahun ini kamu terus memikirkannya. Sekarang susah payah ketemu. Kenapa mau pergi? Ling Fei. Lagi-lagi untuk para arwah liar ini. Pasang dupaya. Chushing Jack, kamu kesini APA? Tentu saja untuk menjemput wanitaku. Hu Xingjie. Kuharap kamu bisa menghargai dia. Kalau tidak, Tidak, aku akan bertindak tegas pada. tegas padaku. Bagaimana tegas? Tunjukkan. Hidup keluarga Su ada di tanganku. Kakap jerakan sedikit Yari. Keluarga Su bisa lenyap dalam sekejap. Bam. Lenyap jadi abu. Hahaha.
Siapa itu? Berani sentuh wanita saya, kamu tidak mau hidup lagi ya? Dari desa mana kamu, masih bilang wanita kamu? Boka. Cepat pergi. Atau aku buat kamu babak belur, ibumu tak kenal kamu. Aku Lin Xiao dari keluarga Lin. Ternyata sampah sekeluarga mati itu adalah kamu ya? Tak kusangka kamu berani kembali. Karena kamu mencari mati sendiri. Tuan muda ini akan menyelesaikannya. Kamu mengancamku. Mengen kamu? Apa yang bisa kulakukan kalau mengancam? Hei, aku kasih tahu. Di mataku kamu hanyalah seorang orang kecil yang gak berarti. Aku bisa matikan kamu seperti membunuh semut. Tahu gak? Aduh sakit, lepasin aku, kamu bikin sakit. Aku paling benci orang menunjuk-nunjuk aku. Serbu semuanya, serbu. Habisai dia. Kak, Tuan Chu gak apa-apa? Dia gak sengaja. Sakit gak? Jangan pura-pura. Hari ini gue ingin lo mati. Keluarga Su kalian juga harus tamat. Yuyu, jaga baik-baik kakakmu. Kak, Ling Fei, gue aja gak tega ngomong keras sama dia, lo berani mukul dia. Mukul. Hari ini gue bukan cuma mau mukul dia. Gue mau lo lihat langsung gimana gue mempermalukan dia. Hahaha, serang semua. Lo cari mati. Semua maju. Ternyata kamu ada kemampuannya. Pantas saja sombong. Katakan, bagaimana kamu mau mati? Anak muda. Jangan pikir karena bisa sedikit kungfu kamu hebat. Pak Bai. Biarkan dia tahu apa itu di atas langit masih ada langit. Di luar manusia masih ada manusia. Tinggal setengah jam lagi. Pesta Tuan Chu segera dimulai. Kita perlu sekitar 20 menit untuk sampai di sana. Selesaikan dengan cepat. Baik. Oh ya. Jangan bunuh dia. Aku harus menemani dia hingga akhir. Dan menyiksanya sampai mati. Hahaha, anak muda, kamu menyentuh orang yang tak seharusnya. Jadi, jangan salahkan aku. Karena kekejaman. Keluarga Chu cuma punya kekuatan segini. Ahli tingkat bumi. Kekuatan bumi yang kamu kenal. Sampai di sini saja. Pak Bai, Pak Bai. Kamu ternyata membunuh Pak Bai. Bagaimana bisa kamu berani? Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Bukankah kamu sombong banget? Mari kita lihat sombongnya kau. Kau tak bisa menyentuhku. Aku anggota keluarga Chu. Akan membunuhmu tanpa jejak. Benarkah begitu? Kalau begitu kau bisa pergi ke... tunggu. Kau tak boleh membunuhnya. Kau tak boleh membunuh. Keluarga Chu kuat dan mereka bersekongkol dengan naga hijau. Meskipun bukan keluarga paling kuat di Jiangcheng. Keluarga kelas atas. Kau membunuhnya, membawa bencana bagi dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menghancurkan puncakku. Keluarga Chu, belum tentu aku peduli. Dulu saat keluarga Lin dihancurkan, ada keluarga Chu di baliknya. Aku membunuh Chu Xingjie. Hanya permulaan. Kau benar-benar membunuhnya. Dia layak mati. Putri Ling. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kakak, kita harus kembali. Kita harus berbicara dengan kelompok Siang tentang proyek sore ini. Ikutlah denganku. Pulang dulu. Aku akan menemukan Anda. Kau mau kemana? Jangan bilang siapa-siapa kembali. Aku akan pergi ke keluarga Chu. Aku akan membuat mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan padaku. Sejak Tuan Tua Chu berlatih, 8 arah 6 harmoni, hanya aku, dia semakin muda.
Tuan Lei dari keluarga Lei di Jiang. Menghadiahkan Jelong Batu Jayak Langit dan Awan yang Istimewa. Tuan Zhang dari keluarga Zhang di Jiangnan, menghadiahkan vas langka kerenan Bangau dari dinasti Tang. Terima kasih, terima kasih. Tuan rumah sudah jam 12. Tuan muda Shengji belum datang. Tunggu. Shengji adalah cucu kesayangan saya. Kalau dia tidak datang. Pesta tidak jadi digelar. Tapi banyak orang menunggu, apakah pantas? Siapa yang tidak mau menunggu, suruh dia pergi. Lin keluarga Lin Xiao memberikan lonceng besar. Semoga tuan tua keluarga Chu segera menuju kepergian. Takkan pernah reinkarnasi. Anak nakal, siapa kamu? Berani sekali membunuh Anjing tua Chu. Apakah kamu puas dengan hadiah yang saya berikan ini? Dasar bajingan kecil. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani sekali kamu membunuhku, membunuh cucu kesayanganku. Aku akan mencincangmu menjadi potongan kecil. Hei, anjing tua Chu. Jangan buru-buru marah dulu. Dulu, ketika keluarga Lin dihancurkan, kau berperan besar. Ternyata, kamu adalah anak kutukan yang lolos waktu itu. Baiklah. Hari ini sudah datang, jangan berpikir bisa keluar dari pintu ini. Dia orang keluarga Lin, dia sudah kembali. Keluarga Chu sekarang sangat kuat. Ada tokoh besar yang mendukung. Anak ini kembali untuk balas dendam. Bakalan susah. Anjing tua Chu. Ini baru permulaan saja. Sudah nggak tahan. Benar-benar rame ya. Tuan Tua Chu, saya Zhao King Leong. Datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa sekarang semua kusing dan anjing? Berani menantangmu Pak Tua Chu, kelihatannya kamu nggak terlalu disegani ya. Semua Kalongan. Dia itu benih terkutuk dari keluarga Lin yang kabur 10 tahun lalu. Dan soal barang itu, pasti ada di tangannya. Oh ternyata, dia ini si kecil itu ya. Benar-benar mirip ibunya. Kamu juga terlibat dalam kejadian dulu kan? Kenapa? Mau balas dendam? Hahaha. Semua yang ikut memusnahkan keluargaku, tidak akan aku lepaskan. Termasuk aku? Anak ini. Akan kukatakan yang sebenarnya. Aku juga bisa dianggap setengah ayahmu. Hahaha. Jangan bilang begitu. Rasanya ibumu itu benar-benar menyenangkan. Meski dia saat itu sudah tiada. Tapi. Hahaha. Bagaimana kalau aku ceritakan dengan baik padamu? Haha, oke, lupakan saja. Nah, panggil aku ayah. Kau ingin mati bagaimana? Aucun glon. Dia telah membunuh cucuku tersayang. Aku mau nyawanya. Barang-barang di tubuhnya, ambil saja. Tuan Chu. Bukankah kau bilang cucumu sangat kesepian di bawah sana? Bagaimana kalau aku kirim seseorang untuk menemaninya? Apa maksud, Zhao Kanglong? Lihatlah, kenapa terburu-buru? Hai, kau tahu tidak? Dia punya tunangan bernama Su Lingfei. Dia adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Bagaimana kalau aku tangkap dia di depan bocah ini? Aku senang-senang dulu. Perlahan menyiksanya. Sampai mati hahaha. Lalu biarkan dia ikut cucumu. Menyesal dan minta maaf. Oke. Baik. Tetapkan begitu. Hai, Tuan Chu. Kalau kamu juga mau mencoba, bisa tunggu aku selesai dulu. Selesai nanti aku serahkan. Kamu bisa coba perlahan-lahan. Bagaimana menurutmu? Berani bertindak, kamu tak takut mati. Pernah dengar kalimat? Kalimat apa? Katakanlah. Naga memiliki sisi terbalik. Sentuh, pasti mati. Kau bocah nakal. Anjing tua Chu. Ini baru permulaan. 7 hari lagi adalah hari peringatan keluarga Lin.
Saat itu, aku akan membuat seluruh keluarga Chu lenyap dari Jiangcheng. Bocah sialan, hanya mengandalkanmu. Dalam waktu 7 hari ini, kamu bisa pakai cara untuk melawan aku. Aku akan menerimanya. Kalau saat itu aku tidak mati, Lin Xiao pasti akan datang ke rumahmu, keluarga Chu. Untuk menuntut nyawa. Menuntut nyawa, kamu kira hari ini masih bisa pergi? Ini adalah pembunuh bayaran keluarga Chu. Setiap orang memiliki kekuatan tingkat dewa puncak. Hari ini biarkan nyawamu tertinggal di sini. Se rend. Kekuatan keluarga Chu. Itu sangat mengecewakan. Anak nakal ini harus mati. Ketua lama, bocah ini sangat kuat. Membuatnya mati bukanlah hal mudah. Keluarga Chu Sanggakaya. Ditambah jaringan ketua Zhao. Jika kita tidak bisa mengendalikan dia, lebih baik kita berhenti. Bagaimana kalau beritahu pihak ETC? Beritahu pihak kata. Cepat panggil orang, aku harus memotong anak ini jadi berkeping-keping. Pak, Mama, kalian bisa beristirahat dengan tenang. 7 hari lagi, aku akan datang membawa kepala musuh. Untuk mengenang kalian. Lin Xiao, kamu di sini. Cepat ikut aku. Ada apa? Kakakku ke grup Siang negosiasi proyek. Putra Siang, Siang Xiaoyu, memaksanya ke hotel dan minum. Sebelum masuk, kakakku mengirimkan pesan kepadaku. Karena panik, aku hanya bisa mencarimu. Cepatlah pergi. Nona Su. Ini kontrak 50 juta. Selama kamu mendapatkannya, kalian bisa lepas dari keluarga Chu. Oh, Siang Xiao, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Pikir baik-baik. Di sungai ini, selain dari grup kami, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Chu. oh, Aku mengundangmu minum malam ini penghargaan buatmu. Jangan abaikan penghargaan ini. Kalau malam ini kamu nggak bikin aku senang, besok keluarga Su bakal bangkrut. Jadi kamu mau aku gimana? Pakai ini sekarang juga. Jangan menolak kebaikan. Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Kamu siapa, berani ganggu urusanku? Siang Xiaoyu, mau kamu mati? Lin Xiao, Jangan khawatir, Ling Fei. Ada aku di sini, semuanya aman. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Suka ngajak orang minum ya? Ayo, aku akan buat kamu minum sepuasnya. Aku nggak peduli siapa kamu. aku bakal habisin kamu. Tunggu saja aku. Dan dari keluarga Su ya, aku akan buat semua orang Su menghilang. Ling Fei. Kak Lin, pukul Siang Xiaoyu, grup Siang gak akan biarkan begitu saja. Bertahun-tahun, aku menyalahkan diri karena kehilanganmu. Aku tak bisa meninggalkanmu sendirian. Kali ini apapun yang terjadi, kita hadapi bersama ya. Percayalah, aku akan baik-baik saja. Yuyu menunggumu di bawah, pulanglah dulu. Aku akan menyusul.
Kali ini jangan bohongi aku lagi. Oke, pasti. Ayo. Siang Xiaoyu sudah ingat. Yang memukulmu adalah Lin Xiao. Kalau mau balas dendam, lain kali datang ke Siang Group, aku akan menyambutmu. Kamu negosiasi proyek. Begini caramu negosiasi? Bikin Xiang Xiao dipukul sampai masuk rumah sakit atau terluka parah. Killing Fei. Apa kamu mau bikin keluarga Su terjerumus ke dalam bencana? Jangan lupa pesan orang tuamu sebelum meninggal. Apa mereka sampaikan padamu? Paman akan mengurus ini. Jangan bicara tentang tuaku. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Tidak cukup menyinggung keluarga Chu, harus menyinggung grup Siang? Apakah Anda mencoba menghancurkan Aku bilang aku punya cara untuk menghadapinya. Jangan bicara besar. C'est 40 perji que Rumasakit pertamadan mintamaf kepada Tuan Xiang. Wanita Lin Xiaoku. Perlukah minta maaf ke orang lain? Kamu siapa? Apakah telingamu bermasalah? Seseorang yang merebut hak perusahaan dari keponakannya sendiri benar-benar menganggap dirinya penting. Apayang Kamu Katakan? Perusahaan ini didirikan dengan susah payah oleh Paman Sulin. Dan setelah dia pergi, kamu dengan penuh perhitungan mencabut hak di tangan Ling Fei. Membuat perusahaan terus merosot dari tahun ke tahun. Siapa sebenarnya yang mendorong keluarga Su ke dalam api? Orang itu adalah kamu. Lin Xiao, cukup. Lin Xiao. Kau yang dulu kabur dari keluarga Lin. Iya, itu aku. Berani sekali kau kembali. Jangan-jangan tanganmu yang melukai Siang Xiao. Dia mau sakiti Ling Fei, tentu aku beri pelajaran. Berani sekali kau. Berani pukul Xiang Xiao. Aku kasih tahu kamu. Akibatnya kami keluarga Su juga kena. Hari ini aku akan hancurkan kamu dan serahkan ke Xiang Xiao. Jika kau menyentuhnya hari ini, jangan salahkan aku jika melawanmu. Kau punya keberanian, bukan begitu, gadis kecil? Jean Ganlu pas. Aku bertanggung jawab atas perusahaan. Dan jangan lupa, ayahku membangun perusahaan. Putri Su, kau sombong. Pamanmu bertindak demi kebaikanmu, perusahaan, dan keluarga. Dan kau telah berpaling darinya. Hanya demi Wrangler. Di mana hati nuranimu? Jika bukan karena pamanmu, Su sudah hancur. Berani sekali kamu bicara begitu. Nepotisme, iri pada orang berbakat, korupsi. Bukankah kerugian perusahaan 20 juta tahun lalu dimakan keluarga kalian? Kau pikir aku tak tahu? Shu Ling Fei. Kau benar-benar sudah berani. Berani sekali menginvestigasi. Apa kamu masih tak menghormati saya sebagai pamanmu? Sekarang kamu marah ya? Atau kamu ingin mengancam saya? Saya, Su Ling Fei, tidak takut sama sekali. Paman, dulu saya hormati kamu sebagai orang tua, jadi saya tutup sebelah mata. Tapi sekarang, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Hahaha, Su Ling Fei, kamu harus mengerti. Kalau bukan karena pamanmu, perusahaannya sudah bangkrut. Apakah kamu ingin melawan dan tidak mengakui paman keduamu? Hari ini jika kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Siang, kamu dan Su Yuiwei dilarang masuk ke rumah Su mulai sekarang. Cukup. Jika kamu tetap bersikeras, maka aku akan menyerahkan bukti korupsi kalian. Habiskan sisa hidup kalian merenung di dalam penjara. Beraniko. Kenapa aku tidak berani? Bukankah ini karena kalian memaksa? Beck. Gara-gara kamu, dasar kecil. Aku bilang. Cepat pergi sekarang. Keluarga Su tidak menerima kamu. Suruh aku pergi? Jangan mimpi. Camus. Jean Gankira. Ling Fei mendukungmu. Kamu bisa berbuat sesukamu. Kamu memukul Xiang Xiao. Grup Siang tidak akan membiarkanmu. Grup Siang. Itu hanya macan kertas. Mekang Curtis, jangan takut berbicara di luar giliran. Klan Siang ingin membunuhmu. Hanya dengan melambaikan jari. Apa kau mengerti? Percaya atau tidak? Karena Anda melihat ke bawah pada grup Siang, proyek keluarga Su kami. Kamu saja yang bicara.
Kalau berhasil, posisiku akan aku berikan padanya. Bagaimana? Kamu yang bilang. Semoga kamu bisa menepatinya. Tentu saja. Kalau kau tak bisa melakukannya, Su Lingfei dan Su Yuiwei harus pergi. Berani bertaruh? Tidak ada yang berani. Hanya beberapa puluh juta saja, terlalu kecil ini. Harus bicara minimal 2 miliar. 2 miliar. Hahaha, Lenshaw. 2 miliar. Kenapa suka bicara besar? Kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Lin Xiao, kamu gila. Kamu memukul Xiang Xiaoyu, pergi ke grup Siang mencari mati namanya. Hanya grup Siang. Gak sampai segitunya. Lin Xiao, bisakah kamu berhenti membual? Kalau terjadi sesuatu padamu, Ling Fei. Percayalah padaku, oke? Aha. Hei bocah. Sudah melukai tuan muda, masih berani datang ke sini. Aku datang untuk bicara bisnis dengan tuan mudamu. Anak muda, katakanlah. Mau mati dengan cara apa? Saya datang hari ini ingin bicara soal kerjasama, bukan mencari masalah. Jangan tidak tahu diri. Sepertinya otakmu habis ditendang keledai. Masih mau bicara soal kerjasama. Patahkan kakinya dulu. Se rend. Tidak heran begitu sombong. Sepertinya memang punya sedikit kemampuannya. Kalau mau berkelahi, aku siap. Tapi hari ini kamu harus tanda tangan kontrak ini sebagai kompensasi dari tuan muda kalian untuk tunanganku. Paham? Kamu ini kayak orang gila. Kupikir kamu hebat, ternyata segini doangnya. Kamu anak yang bikin anakku terluka parah. Kamu pasti Siang Baik Yang. Datang tepat waktu, tanda tangani kontrak ini aku bisa melupakan apa yang kalian lakukan. Tak akan ungkit lagi. Anak muda, jangan terlalu sombong jadi orang. Di sini, di wilayahku, nyawamu ada di tanganku. Anakmu berani mengganggu tunanganku demi kontrak itu. Dia mendapatkan akibat yang pantas. Tidak tahu siapa memberi Anda keberanian bicara dengan saya seperti ini. Tahu nggak saya, Siang Baik Yang itu siapa? Siang Baik Yang. Memulai dari bawah. Orang yang kejam, gaya melakukan sesuatu tidak pilih cara, dalam 30 tahun singkat menelan ratusan pesaing di kota Jiang. 10 tahun lalu mendirikan grup Siang, nilai pasar lebih dari miliaran. Kelihatannya kamu sangat mengenal saya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tidak ada yang mengirim saya ke sini, tak ada yang berhak. Terlihat. Kamu percaya diri. Saya sangat menghargai. Naaman. Di hadapan saya dengan tenang. Kamu adalah yang pertama. Tapi kamu bikin anak saya terluka parah. Mari kita hitung masalah ini. Bagaimana saya bisa bertahan di Jiangcheng? Oh. Jadi, bagaimana kamu maunya? Aku menghormatimu, jadi tinggalkan nyawamu. Hanya putuskan Tengon dan kakamu. Layak jadi pemimpin keluarga Siang, sangat berwibawa. Namun, Taishan lakukanlah. Kamu selesai. Kakak Teye Chan adalah ahli pengkak di dunia Xuan. Kamu tunggu saja jadi orang yang tak berguna. tidak mungkin. Mau aku lumpuhkan bagian mana dulu? Tangan kiri atau kaki kiri, longan kanan. Atau kaki kanan. Terserah. Bisa buat aku berdiri, kamu punya kemampuan. Berani meremehkan aku, kamu cari mati. Ayo lagi. Siapa kamu sebenarnya? Lin Xiao dari keluarga Lin. Keluarga Lin Yang mana? Keluarga Lin yang musnah 10 tahun lalu.
Itu kamu. Yang membunuh Chu Shengjie. Iya, itu aku. Tidak heran bicara begitu yakin. Jadi, kamu akan tanda tangan kontrak ini hari ini atau tidak? Baiklah. Aku akan tanda tangan, tapi aku punya syarat. Malam ini ada yang ingin membunuhku, aku ingin kamu ikut denganku. Kekuatan Tieshan puncak dunia Xuan. Bahkan dia tidak bisa menghadapinya. Pihak lawan entah dari mana mendatangkan ahli tingkat surga. Tieshan bukan tandingannya. Jika kamu merasa ada bahaya, kamu bisa menolak. Baiklah. Tulis tanda tangan dulu. Setelah tanda tangan selesai, malam ini aku datang. Tidakkah kamu pertimbangkan dulu, lawan itu ahli tingkat surga? Hanya tingkat surga, tidak perlu dipikirkan. Harap kamu tidak menipu saya, kalau tidak, kamu dan keluarga Su akan hancur. Tenang saja, saya pasti akan tiba tepat waktu malam ini. Jika kamu bisa membalikkan keadaan, saya setuju dengan permintaan apapun. Benarkah? Jika aku meminta kamu menaklukkan keluarga Chu dan orang-orang di belakang mereka bersamaku, kamu akan setuju? Baik, aku setuju, aku akan tanda tangan. Pak Xiang. Karena dia memusuhi keluarga Chu dan kekuatan di belakang mereka tidak sepadan. Jika dia bisa mengalahkan ahli kelas tinggi. Menjelaskan, dia ada di atas surga. Bahkan kalau menyinggung keluarga Chu. Apa masalahnya? Lagi pula, siapa yang akan menang belum pasti. Shu Lingfei. Liatla Apayang te la Camulacucan. Dalam beberapa jam, keluarga Chu sudah memblokir 3 toko kita. 13 mitra kerja membatalkan kerjasama dengan kita. Apa sikapmu ini? Keluarga Su mengalami bencana karena kamu. Dahai mengirimnya kepada keluarga Chu untuk menebus kesalahan. Siapa sur Camus datant per JC 40. Bukannya kamu mau ke keluarga Siang untuk tanda tangan? Kenapa dikit pergi? Takut dipukuli sampai... Untung kamu gak pergi. Masalah ini aku urus. Kamu yang urus. Su Lingfei saat ini aku mulai umumkan. Kamu sudah dibatalkan. Siang Baiqiang menandatangani. Menurut taruhan, bukankah kamu harus mundur? Lin Xiao, kamu serius? Lin Xiao, oh Lin Xiao. Kamu benar-benar pandai membual. Coba bercermin. Siapa kamu sebenarnya? Kontrak ada di sini, kamu bisa lihat sendiri. Jangan omong kosong, awas kalau aku marah. Sakpra. Aku lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Ini bagaimana mungkin? Tidak disangka ini benar. Lin Xiao, kamu memang berani sekali. Berani Mambiarkan, Oran Memalsukan, Tanda Tangan Tuan Xiang. Tidak heran aku bilang kamu sangat yakin. Menggunakan trik murahan seperti ini. Memalsukan. Aku melihat Tuan Siang Baiqiang menandatangani. Masih berani menyangkal? Kontrak tertulis 50 juta. Kenapa sekarang jadi 200 juta? Apakah kamu sudah tua dan bingung? Kontrak senilai 2 miliar? Apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? 2 miliar ini. Grup Siang tidak beruntung dan harus mengeluarkan 1 miliar lagi. Apakah Direktur Siang memberimu 1 miliar gratis? Bermimpi saja. Bagus, badut meloncat-loncat. Hampir saja menipuku. Sekarang keluarlah dari sini. Apa yang dikatakan Paman Lin Xiao benar? Aku tidak perlu berbohong. Ditandatangani secara pribadi oleh Siang Baiqiang. Siapa yang berani memanggil langsung nama Pak Siang? Katakan. Siapa tadi yang tidak hormat kepada Pak Siang? Menir Zhong tidak hormat kepada Pak Siang dan memalsukan tanda tangan Pak Siang. Anak, kamu cukup berani. Berani memalsukan tanda tangan Pak Siang. Apakah kamu merasa hidupmu panjang? Anak nakal, aku ingin lihat bagaimana kamu berpura-pura. Ini,
Tanggung jawab proyek grup Siang. Manager Zong. Gak perlu dijelaskan, semua orang tahu. Apa palsu? Kamu gak bisa lihat sendiri? Masih keras kepala ya, hari ini bakal kasih lihat ke kamu gimana caranya kamu mati. Manager Zong. Coba lihat ini, cap ini asli atau palsu? Kamu anjing? Kamu berani gak tahu gimana cara menulis kata mati? Berani sekali nyalin cap pribadi Direktur Siang. Berani memalsukannya. Memalsukan cap pribadi Direktur Siang. Kamu tidak mengerti, perusahaan kami berbeda. Hak pribadi stempel Direktur Siang lebih besar daripada kekuasaan stempel perusahaan, anak muda. Kamu memalsukan stempel pribadi Direktur Siang. Itu penipuan. Manager Zong. Manager Zong, Lin Xiao tidak bermaksud. Kumohon, lepaskan. Saya akan lakukan yang Anda inginkan. Kumohon, lepaskan dia. Apa yang Anda ingin? Apapun yang Anda inginkan. Manager Zong, saya dulu mengira Anda punya sedikit wawasan, tidak disangka, Anda tetap saja tolol. Cow. Lin Xiao, sudah cukup. Kau tahu apa yang dikatakan? Ling Fei, dengarkan aku menjelaskan pada. Aku tak mau dengar. Manager Zong, kau bilang. Apa kau ingin aku lakukan untuk melepaskannya? Apakah Anda ingin saya menelepon atasan Anda dan bertanya apakah itu pemalsuan? Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Mari kita lihat siapa yang bisa Anda dapatkan di sini hari ini. Siang Bai Qiang, anak buahmu tidak mengenali stempelmu. Saya di perusahaan Shu. Kau punya waktu 10 menit untuk menjelaskannya. Itu tidak terlalu bagus. 10 menit untuk menjelaskan? Anda benar-benar berpikir Anda adalah seseorang? Nak, onda tidak l'un adalah badu bagi kami. Jika Anda bisa mendapatkan Mr. Siang di sini, aku akan berlutut dan memanggil Anda ayah. Saya Xiang Baicheng. Siapa yang mencari saya? Aku Xiang Baicheng. Siapa yang mencari saya? Mengapa Anda datang ke sini? Bagaimana menurutmu? Semua ini karena si anak nakal ini. Memalsukan stempel pribadi Anda. Bahkan telah mengganggu Anda. Cepatlah berlutut dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Halo, saya Suhai dari perusahaan Huanying. Senang bertemu dengan Anda. Dia tidak sengaja, Siang Zong. Dia hanya terburu-buru sehingga melakukan kesalahan dan kebodohan. Anda yang bijak, tolong ampuni dia. Su Ling Fei. Lebih baik jangan minta belas kasihan percuma. Anak brengsek ini telah memalsukan cap bos Siang. Dia sudah menyinggung bos Siang kita. Dia hanya punya jalan buntu. Bos Xiang. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku dan Su Ling Fei sudah lama memutuskan hubungan paman dan keponakan. Mon bok siang, jongon marake pada kami. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan permasalahkan kami. Lin Xiao, kau binatang kecil, cepat minta maaf pada bos Siang. Kenapa kau berdiri di situ terpaku? Apa kau ingin mati? Menyuruh aku berlutut padanya kamu pikir mungkin? Hei bocah bau, tidak tahu hormat ya. Kamu tidak mau berlutut? Percaya tidak kalau aku bisa bikin kamu cacat sekarang? Pak Siang, tahu kami yang salah. Ingin minta waktu, akan membujuknya minta maaf. Lin Xiao, aku tahu ini demi kebaikanku. Sudahkah kamu berpikir betapa besar masalah yang akan timbul? Karena Pak Siang sendiri sudah datang, kamu minta maaf padanya dengan baik-baik. Minta maaf tidak cukup, harus berlutut meminta maaf. Sebagai peringatan dan hukuman. Kamu, Lin Xiao. Saya sarankan lebih baik kamu berlutut saja. Pria sejati berani bertanggung jawab. Mengerti? Cap itu memang bukan palsu. Masih keras kepala di sini. Apakah senyum terlalu banyak untukmu? Pak Siang sendiri ada di sini. Keras kepala seperti ini, mari kita lihat kapan kamu akan menyerah. Anak nakal. Berani bicara sembarangan depan Pak Siang. Kamu cari masalah. Pak Xiang. Orang kurang ajar ini tidak menganggap Anda penting. Saya akan mengurus dia untuk Anda. Jangan hentikan saya. Sudah cukup menonton keras. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berani memukulku? Pak Siang, surat ini memang milikku.
Pak Xiang. Anda bercanda kan? Kamu pikir saya akan bercanda dengan orang seperti kamu? Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Tuan Lin pernah membantu saya sekali, paham? Baik, paham. Pak Siang, anak buah Anda tampaknya ingin bermain aturan kotor dengan tunangan saya. Bagaimana Anda akan mengatur ini? Pak Lin, bisa bicara sejenak? Saya punya taruhan belum selesai. Kamu. Berlutut dan panggil aku ayah, kan? Lin Xiao, jangan memaksakan. Aku senior Ling Fei. Apakah kamu panggil atau tidak? Lin Xiao. Ampuni orang, bisa lebih bijak. Jangan terlalu sombong. Kalau bisa memaafkan orang lain, kenapa enggak? Sombong, Suhai, kamu keliru soal identitasmu. Kamu berani yang ngomong kayak gitu? Selama ini gimana kamu memperlakukan Ling Fei? Kamu kira aku nggak tahu? Aku tanya sekali lagi, sujud atau enggak? Lin Xiao bibi keju Ling Fei. Berani menyuruhku sujud? Kamu tahu kan kalau kamu bibi kedua Ling Fei, tapi kenapa kamu berbuat begitu kepadanya? Cepat sujud sebelum aku sendiri yang urus. Lin Xiao, kebangetan banget kamu. Sujud sambil panggil ayah. Lin Xiao. Bagaimana kalau lupakan? Dia bibi kedua aku. Mereka sering ganggu kamu, aku harus kasih pelajaran buat mereka. Cepat panggil. Ayah. Sekarang buat kontrak, biar Ling Fei jadi penanggung jawab keluarga Su. Mengerti? Ingat, saya tidak sedang berdiskusi, ini pemberitahuan. Kalau tidak berhasil, saya yakin bahkan Direktur Siang pun tak akan suka. Betul sekali, kata Pak Lin. Baik. Posisi pemimpin keluarga Su akan saya serahkan pada Ling Fei. Sudahlah, biarkan berlalu. Kita anggap sudah selesai. Malam ini ada pesta penting. Aku ingin kau menemani aku pergi. Baik. Tapi sebelum itu, aku ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Master Wang. Maaf membuat Anda menunggu. Menurut waktu yang dijadwalkan, Anda sudah terlambat 1 menit. Master Wang, jangan khawatir. Aku terlambat 1 menit kompensasi 1 juta. Itu lebih baik. Anak ini yang kamu sebut sebagai ahli? Oh ya, ini adalah Pak Lin Xiao yang sudah saya sebutkan. Ini adalah sesepuh dari Asosiasi Seni Bela Diri, Master Wang Feng. Kekuatan mencapai tingkat langit. Salam untuk Master Wang. Apa-apaan ini ingin melihat saya? Siang Baik Yang, saya sudah bilang, saya cukup sendiri. Kenapa kamu bawa bocah ini? Meremehkan saya. Master Wang, Anda sangat hebat. Hanya saja saya ingin berjaga-jaga. Baiklah, masuk dulu baru bicara. Waktu saya berharga. Jangan buat seperti ini lagi. Berani juga kamu datang lagi, si Siang. Kenapa saya tidak berani? Saya datang untuk nyawa kamu. Xiang Beqiang. Otak kamu pasti sakit. Mulai ngomong ngawur. Jangan banyak bicara. Madonghai. Saya tahu kamu sudah bergabung dengan King Bang, tapi saya Siang Baik yang bukannya tidak berdaya. Hari ini, tinggalkan nyawa kamu atau hengkang dari Jiang Cheng. Berani sekali kamu bilang saya hengkang dari Jiang Cheng, si Siang. Huafeng. Sepertinya si Siang nggak ngerti posisi dirinya. Bikin dia sadar. Mau hajar Tuan Siang, apa kamu minta izin dari saya, pelindung ini? Kamu pikir kamu siapa? Berani. Saya pelindung Asosiasi Seni Bela Diri Jiang Cheng, Wang Feng. Kebanyakan bicara. Lawan saya, kamu kurang pengalaman. Benarkah? Diam, jangan bergerak. Kau sudah mati. Anda berada di tahap akhir dari peringkat surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aliang Kosewa Anya Mambuang Waktu. Kau ingin bunuh diri atau aku yang melakukannya? Seorang master tahap akhir adalah legenda. Mr. Siang, pergi dulu. Aku akan Injin hidup saya bukan mereka. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Berani Nyako?
Nak, kau berani bergerak? Saya pikir Anda bosan hidup. Bung, potong kepala bocah ini untukku. Tahu, kalau saya tidak bertindak, kepala penjaga Anda akan benar-benar hilang. Pak Lin, Anda yakin? Seseorang tingkat akhir langit dapat dihancurkan. Siapa la Jiang Gandakari? Tobekian? Yang ini cukup luar biasa. Pak Lin, jika Anda bisa mengatasi krisis ini, saya pasti akan memberi penghargaan besar. Tidak perlu penghargaan besar, bukankah kita sudah menyepakati syaratnya? Tolong beri sedikit kelonggaran dan lepaskan dia. Tinggalkan Jiang Cheng, saya akan mempertimbangkan melepaskan Anda. Bocah, otakmu rusak. Kamu memintaku untuk memberimu kelonggaran dan meninggalkan Jiang Cheng? Apakah kamu gila atau apa? Hanya pamer, badut saja. Tidak perlu khawatir, Tuan MA. Bicara, anak muda. Bagaimana kamu ingin mati? Kamu bisa coba. Tuan Siang. Anak ini kenapa hebat? Terselamatkan. Camus, Camus, Camus. Bicara, bagaimana kamu ingin mati? Siapa kamu? Kota Jiang pasti tidak punya orang sehebat ini. Namaku Lin Xiao. Orang asli Jiang Cheng. Nama Bella Conculin. Kenapa dengan nama belakang Lin? Tidak mungkin ini terjadi. Dulu kami menghancurkan keluarga Lin, tapi ada satu bocah yang lari. Ini pasti cuma kebetulan. Dulu ketika keluargaku hancur, kamu juga terlibat. Katakan. Siapa orang di belakangmu? Kamu kasih aku jalan hidup. Aku akan beritahu kamu. Siapa orang di belakangmu? Bake. Siang menyerahkannya padamu, hidup atau mati terserah padamu. Anak Kessil. Camus Tidak Menepati Janji. Aku bilang aku akan melepaskanmu. Tapi itu tidak berarti Siang akan melepaskanmu. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu, MA Donghai. Beraninya kamu. Berani sekali kamu menangkapku. Kamu tahu siapa aku? Aku tanya kamu jawab, berani kamu bohong sedikit saja, aku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Mimpi bisa interogasi aku. Cuma suka sama orang yang keras kepala. Orang-orang di gunung sebelumnya lebih keras daripada kamu, tapi akhirnya takluk juga di tanganku. Kamu pikir begitu aku takut sama kamu? Gak ada trik, langsung pakai aja. Mau buat apa? Apa yang kamu lakukan padaku, dasar binatang kamu? Saya mengutak-atik meridian dan cara merasakannya saat ini. Ini seperti semut menggerogoti tubuhmu. Tidak ada yang bisa tahan, tidak ada yang bisa tahan. Kau bukan manusia. Jangan terlalu terburu-buru. Jika kau tak beritahu siapa dalang di balik ini, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Gini. Kau bunuh aku. Kau bunuh aku. Sepertinya cara saya terlalu lembut. Jangan-jangan, saya akan bicara. Siapa itu? Itu bos besar kami. Bos besar King Bang. Saya mendengarnya secara kebetulan sekali. Bos kami menyebutkannya saat bertemu tamu penting. Di mana bos besar kalian? Dia pergi ke luar negeri. Akan memakan waktu. Baru bisa kembali. Tuan Lin. Tunggu sebentar. Tuan Lin, tidak menyangka kamu masih muda sudah mencapai kekuatan puncak. Benar-benar berbakat. Apakah Tuan Lin berminat untuk bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri Jiang Cheng kami? Dengan kemampuanmu, pasti bisa jadi dermawan besar asosiasi kami. Tidak tertarik.
Halo, Lin Xiao, pesta dimulai. Lalu, segera ke Hotel Tianshui. baik, segera sampai. Aku mau ke kamar mandi, tunggu di sini. Oke. Xiao Cheng. Kenapa dia ada di sini? Dia adalah teman masa kecilku. Kamu hanya seorang yang jual diri. Berani memukul aku, kamu bosan hidup? Kamu yang duluan mulai sentuh aku. Aku hanya meraba kamu. Kenapa? Meraba kamu itu penghargaan. Jangan-jangan kamu mau aku telanjangi sekarang? Di tempat umum akan menggertak wanita. Tidak baik kan? Kamu anak muda berasal dari mana sih? Imut sekali. Ucapan bisa membawa masalah. Sebaiknya jaga mulutmu dengan baik. Dongga, Dongga. Anak ini suruh aku jaga mulut. Kamu bosan hidup? Tahu aku siapa? Berani mengancamku. Baik. Aku tidak peduli. Kamu tahu gak? Kamu sedang bermain api. Aku kasih tahu kamu. Ini kesempatan terakhirku minta maaf. Kalau tidak, aku akan buat semuanya tahu siapa dia. Dan ini pelacur. Berani pukul aku hancurkan kamu. Ayo, Cepat pergi. kenapa harus... Tuan Zhao, anak ketua Green Dragon Group Zhao Qinglong. Dia sayang anaknya. Kalau tidak pergi sekarang, bakal terlambat. Cepat pergi, saudara, cepat pergi. Pergi. Kalau hari ini aku biarin kamu pergi, aku bukan bermarga Zhao. Tuan Zhao, ini cuma salah paham. Tolong maafkan. Maafkanmu, Hari ini aku harus habisi anjing ini. Tuan Zhao, ingat hubungan baik dengan Bos Siang, ampuni dia. Benar-benar pikir gabung dengan grup Siang bikin kalian hebat ya? Biar aku bilang, habisi kalian bukan masalah. Sakit-sakit, cepat lepaskan aku. Terima kasih. 20 tahun dan kamu masih sama. Kamu adalah... Saya Lin Xiao, kembali. Kamu tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, hanya tidak suka orang menindas. Apa kamu tidak terima? Hei manis, semoga nanti kamu tetap keras kepala. Berhenti. Dia tunanganku. Hormati aku. Sudah lama tidak bertemu, Xia Eng. Bisa bertemu lagi di sini. Putri Ling. Maaf atas masalahnya. Tidak juga. Saya pikir Anda begitu sombong. Tapi itu karena Anda tunangan Su Lingfei. Sekarang, berlutut dan bersujud padaku. Dan biarkan tunanganmu bersenang-senang denganku selama beberapa hari. Aku akan memaafkanmu. Kau pikir kau begitu kuat hanya karena kau bagian dari klan Siang? Aku akan membunuhmu dalam waktu singkat. Kau berani memukulku? Jika kau menyinggung naga hijau, Su akan hancur. Anak muda ini, dia punya banyak nyali. Siapa yang membuat keributan di pesta? Tuan Zhao, baik-baik saja? Baik apanya? Kamu jago berkelahi, ya? Hari ini aku mau habisi kamu. Pemuda, berani memukul Tuan Zhao? Aku tidak akan biarkan kamu keluar dari hotel ini. Menir Huang, masalah ini salah kami. Aku akan suruh dia meminta maaf. Lin Xiao, maaf pada Tuan Zhao. Cepatlah, Tuan Zhao, semuanya salahku. Aku mohon, lepaskan dia. Aku mau ikut Anda. Bangunlah. Maaf. Biarkan dia pergi. Kalian bertiga hari ini harus kena. Juga keluarga Su, tidak ada yang bisa kabur. Kalian bertiga dan keluarga Su harus kena. Tidak ada yang bisa kabur. Kamu belum belajar dari pengalaman. Anak muda, berani menantang Tuan Zhao lagi, keamanan. Bawa 2 orang yang tidak tahu hidup ini pergi. Tunggu. Kenapa? Kamu takut.
Menir Huang, saya dan bos memiliki kerja sama erat. Keluarga Su kalian siapa sih sebenarnya? Masuk ke pesta ini rasanya hebat banget ya. Lihat diri sendiri dulu, kalian apa sih sebenarnya? Barani menyerang Tuan Zhao. Bukan cuma keluarga Su, jika Tuan Siang datang pun nggak guna. Kelihatannya Siang Baiqiang gak berpengaruh, ya. Saya kasih tahu, Siang Baiqiang sekarang sendiri saja nggak aman. Mau selamatkan kalian? Ha! Siapa bilang saya nggak aman? Kamu yang bilang saya datang saja nggak guna. Tuan Siang, saya beneran bukan maksud itu. Terus maksud kamu APA? Camus. Bukannya kamu sudah. Saya sudah APA? Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu sudah. Aku sudah gimana? Ayo, bicara. Kenapa nggak bicara lagi? Aku suruh kamu bicara. Aku suruh kamu bicara. Baiklah, Xiang Baiqiang. kamu menyerangku demi orang tak berguna ini, ya? Aku kasih tahu kamu. Ini bukan keputusan bijaksana. Cara kerjaku mengikuti Baiqiang. Perlu kamu ajari? Menentang Tuan Lin sama saja memukul wajah Baiqiangku. Tahu? Sikap Baiqiang tegas, pantas anak ini berani melawan Zhao Xingcheng. Siapa pemuda ini sebenarnya, bahkan Baiqiang? Hormat padanya. Sekarang kamu memang hebat, Baiqiang, tapi aku kasih tahu kamu, jangan menyesal ya, sekarang Paman Chu dan ayahku sudah dalam perjalanan. Nanti bukan cuma kamu, tapi juga Lin Xiao. Berani sekali kamu Kamu bisa menganggap begitu, tapi sekarang aku memberi kesempatan untuk memaafkanku. Berikan separu Sam Group Xiang Kepadaku, atau jika tidak. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, seluruh grup siang kalian akan musnah. Jika tidak, seluruh grup siang akan musnah. Hahaha. Omongan besar itu hanya ayahmu yang bisa mengatakannya. Kamu tidak layak. Tuan Siang, kamu benar-benar berkuasa. Ketua Zhao, Anda datang. Kamu berani menindas anakku sampai gila. Kalau aku sebagai ayahnya tidak datang, maka tidak masuk akal kan, Xing Cheng? Kamu pulang dulu dan sembuhkan dirimu. Ayah akan kembali sebentar lagi. Baik ayah, kau harus memberi pelajaran pada orang-orang ini. Bandel kecil, kamu benar-benar membawa Su Lingfei untuk bermain-main denganku. Hahaha. Ketua Zhao, perhatikan ucapan. Suruh aku perhatikan ucapan, kau pikir kau siapa? Jangan kira Siang Baiqiang berdiri di depanmu jadi bisa bicara begitu. Jangan katakan Siang Baiqiang hari ini tak bisa menyelamatkan kalian. Bahkan kalau dewa datang sekalipun tidak berguna. Ketua Zhao, jadi kau menganggap diriku siang ini tidak berarti. Tuan Siang, aku sarankan satu hal, orang bijak tahu situasi. Kalau sekarang kamu berbalik dan pergi. Kamu dan grup Siang MU aku jamin aman. Kita semua ada di dunia ini, jangan buat aku bertindak terlalu ekstrim. Kalau Ketua Zhao begitu yakin, aku juga akan bersikap. Tuan Lin adalah tamu kehormatanku, siapapun yang ingin mengganggunya, aku akan melawan sampai akhir. Tuan Lin adalah tamu kehormatanku. Siapapun yang berani mengganggu, aku akan melawan sampai akhir. Hahaha. Astaga, aku benar-benar penasaran. Anak ini memberikan apa padamu? Sampai kamu rela mempertaruhkan seluruh grup Siang? Pak Lin. Pernah selamatkan hidupku. Kenapa? Aneh ya? Pernah selamatkan Pak Siang? Bisa dibilang begitu. Makanya dia begitu semangat bantu kita. Sayangnya, dia punya anak yang mengecewakan. Nona Su, ini bukan waktunya bicara itu. Maaf. Tuan Xiang. Harus pertimbangkan akibatnya. Saya sudah pikirkan dengan jelas. Paling banyak, kelompok siang saya akan hilang dari dunia. Tapi King Longmu juga tidak akan lebih baik. Baik. Kau memang berani, tapi saya harus beritahu. Anak ini hari ini, dia harus mati. Sepertinya Ketua Zhao lupa pelajaran yang dulu, ya? Kau jangan terlalu bangga. Hari ini aku bilang,
Kamu pasti mati. Kamu pasti mati hari ini. Nada bicaramu cukup besar. Bocah sialan, hari ini aku datang. Untuk cucuku tercinta. Membalaskan Anjing tua Chu. Kelihatannya kamu benar-benar ingin mati. Kamu. Adalah anak kecil dari keluarga Lin yang kabur 10 tahun lalu. Kamu siapa? Penatua ketiga dari King Bang, Zhang Taishuan. Kamu orang King Bang. Bocah, cepat berlutut. berlutut dan menyembah penatua ketiga kami. Mungkin kamu masih bisa meninggalkan tubuh utuh. Penatua ketiga King Bang. Hebat ya? Hahaha NAK. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Elder ketiga ingin membunuhmu, hanya perlu menggerakkan satu jari. Bisa langsung menghancurkanmu. Hari ini, bunuh kamu, tepat untuk menyelesaikan insiden 10 tahun lalu. Tuan Lin, Zhang Taishuan sudah melampaui tingkat surga, kamu bukan lawannya. Kamu pergi, aku akan menahan mereka di sini. Hahaha. Seperti menggoyang pohon besar. Berani bertarung dengan orang tua. Jangan dekati. Aku membuat kematianmu cepat. Hahaha. Anak kecil. Tahu apa yang sedang dibicarakan? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tak menghargainya. Cukup sombong. Baik. Aku akan segera mengantarmu ke bawah. Untuk bertemu dengan ava-ava di rumahmu. Baik, aku akan segera mengantarmu ke bawah untuk bertemu dengan arwah-arwah di rumahmu. Anak nakal, berani menantang tetua ketiga. Lihat kamu, anak nakal ini. Sekarang bagaimana kamu sombong? Tetua ketiga. Tetua ketiga geng King ternyata begini. Kamu juga telah menembus tingkat innate. Apa tingkat innate? Tidak mungkin karena dia muda. Anak nakal ini, bagaimana mungkin dia punya bakat sebaik ini? Tingkat innate, sampai situ saja pemahamanmu. Sekarang, aku tanya kamu jawab. Kalau kamu kerjasama, aku mungkin membiarkanmu hidup. Kamu. Anak nakal, tadi aku ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Tetua ketiga, kamu. Bicara. Di mana bos besar kalian? Aku suka orang yang tegar seperti ini. Tetua ketiga, tidak disangka tulangnya masih keras di usia ini. Anak nakal. Tidak percaya berani membunuhku. Di mana bos besar kalian? Anak muda, dia adalah tetua ketiga dari geng kami. Dengan menyiksanya seperti itu, tidakkah kamu takut geng kami mencari Bétul. Lin Xiao tidak ada kata takut. Kalau berisik lagi, sebelum hari peringatan keluarga Lin, sudah mati. Aku tanyakan sekali lagi. Di mana bos besar kalian? mau tahu kabar bos besar? Mimpi saja. Aduh. Aku sudah beri kesempatan, kamu yang tidak menghargainya. Tetua ketiga, bocah sial. Kamu, Camus Mambunu, Tetua Ketiga Kita. Sungguh berani. Kamu bisa cari yang baru. Atau kamu sudah tua dan pikun. Nikmati hari-harimu yang tinggal sedikit. Pergi. Pakachu. Bocah nakal, tunggu saja, suatu saat aku akan membuatmu membayar. Kita pergi. Tunggu saja. Lin Xiao, kekuatan King Gang besar, kamu sudah membunuh sesepuh ketiga mereka tidak akan melepaskanmu. Nona Su benar. Jiang, Tuan Lin, King Gang saat ini berpengaruh. Sebaiknya kamu menghindar sementara. Kalau aku pergi, keluarga Su dan grup Siang akan mengalami bencana besar. Jadi aku pasti tidak akan pergi, apalagi dengan mereka. Aku punya dendam darah. Terima kasih Tuan Lin. Tidak perlu sungkan. Tapi lihat di sini, pesta hari ini nggak bisa diadakan. Ling Fei, Xiao Cheng, pergi. oke. Aku masih harus kerja. Kerja di sini memang nggak cocok buat kamu. Kerja di perusahaan Ling Fei aja, lebih baik daripada di sini. Nggak, aku nggak bisa. Xiao Cheng, kamu pasti bisa. Benarkah? Jangan ganggu ibuku, aku segera pulang. Xiao Cheng, ada apa?
Tidak ada apa-apa. Xiao Cheng, masalah dengan Bibi? Benar-benar tidak ada apa-apa. Kita semua teman, kalau ada masalah, bilang saja. Mungkin aku bisa bantu. Lin Xiao. Tolong selamatkan ibu saya. Semua teman, ayo. Ada apa, bilang saja. Ibu saya sakit parah. Uang keluarga habis semua, terpaksa saya pinjam uang. Awalnya mereka suruh pinjam 100 juta, sekarang malah disuruh balikin 800 juta. Kecil, kenapa tak kasih tahu saya kalau tante sakit? Saya sudah coba cari kamu, ke kantor kamu juga, tapi satpamnya nggak kasih masuk. Orang-orang nggak punya hati. Ayo pergi, kita ke rumahmu. Ayo jalan. Tua Banker. Utang bos kami. Kapan kamu mau bayar? Saya gak punya uang, Bang Wang, saya mohon. Bisa kasih waktu 2 hari lagi? Kasih waktu 2 hari lagi. Berapa kali saya kasih kamu waktu 2 hari, hah? Saya kasih tahu kamu, hari kalau uang belum bisa dibayar. Aku ambil anakmu untuk bayar utang. Kek Wang. Dia masih anak-anak. Kamu bijak tolong lepaskan dia, aku mohon. Aku mohon. Lepaskan dia. Siapa yang lepaskan aku? Kalian berdua. Hancurkan semuanya, hancurkan semuanya. Berhenti. Bu, lepaskan ibuku. Xiao Cheng. Wa. Hei manis, siapa namamu? Temani abang minum 2 gelas. Lepaskan ibuku. Biarkan ibu bisa. Kamu ambilkan untukku. 150 80 juta? Kenapa 150 juta? Sudah terlambat, sayang. Lebihnya itu bunga, paham? Saya sudah bayar, cepat lepaskan orang. Kelihatannya kamu cukup kaya. Begini saja, kamu taruh 5 juta. Kalau kamu mau jadi orang baik, akan biarkan jadi sepenuhnya. Kalau merasa terlalu banyak, kamu bisa menemani aku tidur semalam. Hahaha. Kamu berowang, bukan? Apakah kamu sedikit terlalu sombong? Dari mana kamu datang? Ah, mau bantu kedua orang ini? Kamu percaya nggak kalau aku bisa bunuh kamu? Xiao Cheng lepasan. Ibu. Xiao Cheng ibu. Ibu nggak berguna, maaf ya. Berani mukul aku ya? Kayaknya kamu nggak terima ya HM. Terima kasih ibu kamu. Cuma segini aja kemampuannya mau ikut-ikutan lintah darat pergi. Sayangku. Jangan sombong, aku orangnya Tuan Lei. Tuan Lei tidak akan melepaskanmu, tunggu saja. Ini bara macam apa sih? Kamu selesai, tidak hormat pada Tuan Lei, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Hei, ngapain bengong? Cepetan. Kamu masih punya kemampuan apa? Biarkan aku lihat. NAK. Berani ikut aku sekali? Apa yang nggak berani? Biar aku lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Lin Xiao. Hati-hati. Tenang saja. Tuan Lai. Tuan Lai. Uangku tidak kembali, malah dipukul. Uangku tidak kembali, malah dipukul. Lihat ini. Sampah, hal kecil saja tidak bisa kerjakan. Nanti aku harus gimana? Bukan salahku, dia jago banget bertarung. Sudah. Nanti urus kamu, sekarang bilang. Siapa dia sebenarnya? Sekarang bawa orang hajar dia. Kamu yang dipanggil Tuan Lei. Anak muda. Kamu dari mana beraninya sok di sini? Dia yang bikin aku babak belur. Boka. Berani juga ya datang langsung ke sini. Kamu bikin aku, Lei. Nggak dianggap ya. Nggak perlu terlalu emosi. Aku datang buat kasih tahu.
Xiao Cheng itu temanku. Utangnya nggak usah dibayar. Dan belakangan ini ancaman dan intimidasi kalian ke dia. Sebagai kompensasi mental. Minta 50 juta berlebihan, kan? Hahaha. Anak muda. Apa otakmu? Kemasukan AY, ya. Minta 50 juta untuk kompensasi mental. Coba lihat diri sendiri. Kamu itu siapa? Nggak ada yang bisa dibicarakan. Hahaha. Ngomongin apa? Seseorang datanglah. Patahkan kaki anak itu. Gantungkan di depan pintu klub peringatan. Anjing. Anjing. Sekarang menyesal percuma. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Tapi tidak menghargai. Hajar dia. Berani sekali menyerang. Tuan Lei, saya tidak mau 50 juta, saya mau 1 miliar. Kalau diberi uang, saya pergi. Kalau tidak, konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung. Boka. Jangan menekan orang, kalau kejadian ini jadi besar. Tidak ada yang baik-baik saja. Saya dari grup Siang. Tuan Siang akan segera datang. Di bawah komando Siang Baik Yang, kenapa semuanya bajingan? Aku kasih tahu. Kasih uang. Atau mati. Kamu pilih sendiri. Aku beri. Kalau dari awal begini kan selesai. Pak Lin, kenapa Anda di sini? Pak Lin, kenapa Anda di sini ya? Pak Siang, Anda harus bantu saya. Tidak tahu asal anak berandalan, memukul saya, minta 1 miliar. Kau menggertak temanku. Dan menghina tunanganku. Apakah lebih dari 100 juta dolar? Apa yang salah dengan memukuli teman? Aku membunuh tunanganmu. Ketika saatnya tiba, Apa yang kau lakukan? Tuan Lin temanku, beraninya kau macam-macam? kau punya keberanian. Kakek, Saya. Ini salah saya. maafkan saya, Tuan Siang. Ini orangmu, urus sendiri. Pak Lin adalah teman saya. Menyinggung dia berarti menyinggung saya, Siang. Keluar semuanya, ya. Pak Lin. 1 miliar ini, grup Siang yang bayar. Orang-orang saya kurang sopan, menyinggung Anda. Maklum, Tidak apa-apa. Tapi, harus hati-hati. Bawahanmu cepat atau lambat akan ada masalah. baik, saya mengerti. Pak Lin, ada satu hal lagi. Baru saja dapat kabar, orang Kingbang belakangan ini ada aktivitas. Berita mereka memang cukup cepat. Seharusnya mereka tidak menargetkanmu. Menurut orang-orang saya, Mereka pergi ke Chang'an. Chang'an. Ulang tahun Tuan Besar Keluarga Li di Chang'an 3 hari lagi. Mereka pergi untuk mengikapkan selamat. Yang bisa membuat Kingbang memberikan selamat, pasti istimewa. Katakan saja, jangan berbelit-belit. keluarga Lin dulu mungkin. Di balik layar keluarga Li. Apa maksudmu? 20 tahun yang lalu, gadis angkat keluarga, yaitu ibumu. Seharusnya menikah dengan keluarga Zhao di Chang'an. Ibumu jatuh cinta pada ayahmu. Berdua melarikan diri ke Donghai. Tidak lama setelah itu, keluarga Li mengetahuinya. Keluarga Zhao dan Li pun berseteru. Kedua keluarga berperang. Kerugian sangat besar. Setelah itu, keluarga Li yang sudah pulih memanfaatkan Kingbang. Diam-diam menyingkirkan keluarga Liu. Tidak. Dari mana kamu tahu semua ini? Malam ini setelah pesta, seorang pria tua memberitahuku. Dia bilang, tumbuh bersama ibuku. Di mana orang? Meninggal. Kamu bilang apa? Setelah mengatakan ini, dia menabrak dan mati di depan. Sebelum meninggal, dia bilang, yang paling dia sesali adalah ibumu. Kau hancurkan keluarga Lin, aku pasti hancurkan keluarga Li dengan akar-akarnya. Aku pasti hancurkan keluarga Li. Tapi, itu kan keluarga Li. Memangnya kenapa dengan keluarga Li? Aku pasti buat mereka bayar harganya. Kapan kau rencanakan pergi? Aku tunggu sampai ulang tahunnya, tidak terlambat. Oh iya. Di mana King Long berada? Qinglong dan Keluarga Chu. Kamu tidak perlu khawatir, aku bantu memecahkannya. Ingat jasa dulu. Sampai jumpa.
Kenapa? Terlihat murung. Ada yang perlu aku bantu? Ah, Jemput sahabatku di bandara hari ini? Kerjaan di kantor terlalu banyak, aku nggak sempat. Kamu yang pergi. oke. Kirim fotonya. Sudah sampai. Lumayan cantik. Mau nggak? Aku kenalin sama kamu? Kalau kamu gak keberatan, tentu saja bisa. Pergilah. Cepat. Baiklah. Maaf terlambat. Anda Zhuang Xiwei, bukan? Ya, kamu siapa? Saya tunangan Ling Fei. Siapa kamu bilang kamu? Tunangan Ling Fei, kenapa? Ling Fei punya tunangan? Kenapa tidak tahu? Itu sudah lama sekali. Saudara, boleh tanya, kerja di mana? Sekarang. Masih pengangguran. Pengangguran. Ya, Jadi gimana bisa jadi tunangan Ling Fei? Ling Fei itu orangnya polos dan baik. Anak ini kelihatan gak baik. Pasti nipu. Awas ya. Cepat tinggalkan Ling Fei. Kalau tidak, j'engance à la Kansikap Kazarku. Lalu, siapa kamu? Teman SMA Ling Fei kembali dari luar negeri. Dia memperoleh gelar doktor dari Harvard. Keluarganya punya reputasi di Donghai dan dia juga menghasilkan jutaan. Anak muda, sekarang kamu tahu kekuatanku kan? Ling Fei bukan untuk kamu sentuh, paham? Aduh, sekarang reputasi orang yang pulang dari luar negeri hancur karena orang sombong seperti kamu. Kamu ingin aku tinggalkan Ling Fei? Kamu pantas? Bicara apa sih? Qian Fei, tenang sedikit. Ada reuni sekolah sore ini. Bilang ke Ling Fei tidak terlambat. Oke. Anak muda. Sebaiknya datang, aku akan bongkar kedok badut ini di depan Ling Fei. Membongkar siapa badut bodoh yang sebenarnya. Orang gila? Aku nggak bilang apa-apa, kenapa harus heboh? Antar aku ketemu Ling Fei. 3 tahun tak bertemu. Nona Zhang, mohon ikut kami sebentar ya. Nona Zhang. Mohon ikut kami sebentar ya. Kalian siapa? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah apakah Nona Zhang mau. Tidak mungkin. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau kazar. Minggir. Maaf. Dia teman tunanganku. Aku tidak bisa membiarkan. Anak kecil. Barani Kampuri Yuruzen kita, tahu kita. Oh, coba bilang. Kami dari geng naga hijau, anak kecil, memukul orang kami. Harus bayar dengan darah. Geng naga hijau. Xiao Qinglong kirim? Berani sebut nama ketua. Jangan bicara lagi. Kembali dan beritahu dia. Orang itu dibawa pergi oleh Lin Xiao. Jika tidak puas, suruh datang cari saya. Kamu. Kinol kechua kami. Menurutmu? Baiklah anak muda saya percaya sekali. Kalau saya tahu kamu berani bohong. Saya akan kembali dan mencabik kamu. Tahu kamu menipuku, akan menghancurkanmu saat kembali. Ayo pergi. Halo. Kamu. Kino Zhao Qinglong. Aku pernah pukul dia. Kamu tahu siapa Zhao Qinglong? Dia ITU Raja bawah tanah di Donghai. Ngomong besar melulu, bisa nggak? Oke, mobil ada di sana. Ayo pergi. Ling Fei. Yu. Waduh. Lama tidak bertemu. Aku benar-benar merindukan. Hei, Gimana rasanya belajar di luar negeri? Ya gitu aja sih. Tapi si Qian Fei ini benar-benar hebat. Dia nggak cuma dapat gelar doktor dari Harvard, tapi juga ngumpulin beberapa miliar rupiah. Dia masih hebat seperti biasa ya. Kali ini dia pulang demi seseorang. Demi seseorang ini, dia bahkan nggak ambil hadiah besar dari negara maju itu. Pulang dan berkembang di negara sendiri bagus, negara butuh orang berbakat seperti itu. Si Lin Xiao ini. Ada apa? Dia bilang dia tunanganmu. Betul. Dia tunanganku. Ada masalah? Tidak mungkin, tidak bisa. Aku tidak setuju. Kenapa? Aduh, Ling Fei, oh Ling Fei, kamu sungguh pintar sebentar tapi bingung selamanya. Dia cuma pengangguran. Aku tahu kamu berhati tulus dan baik, jangan sampai tertipu olehnya. Yue, dengarlah. Saya bisa seperti sekarang karena dia. Kalau bukan karena Lin Xiao, aku sudah menjadi korban demi kepentingan keluarga. Apa yang kamu bilang? Untung dia tinggal untuk membantuku.
Kalau tidak saya sudah jadi zombie. Sudahlah. Lagi pula saya juga tidak percaya, terlalu berlebihan. Dia pernah hajar Zhao Qinglong. Dengar-dengar, ini bukan omong kosong. Zhao Qinglong itu siapa? Dia kan penguasa bawah tanah di Donghai. Mau hajar Zhao Qinglong. Sudah lama dikasih makan ikan di sungai. Kamu juga merasa lucu kan? Saya kehabisan kata-kata. Bagaimana kalau kamu putusin Chen Fei Lemain Baik? Sudah bertahun-tahun tapi tetap ingat kamu. Aduh. Qian Fei niat buruk, tidak cocok untukku. Menurutku Lin Xiao. Lumayan. Kamu memang keras kepala ya. Apakah kalau ada reuni, kamu akan bawa dia? Kenapa tidak boleh? Kamu benar-benar mau bawa dia? Dengan dia di sini, aku lebih tenang. Selain tampan, dia tidak punya kelebihan lain. Tampan kan udah jadi kelebihan. Pokoknya nanti kamu bakal tahu kekuatannya. Okok. Bec. Kuat. Di pihak King Bang, Dapat kabar belum? Ada orang di atas yang merayakan ulang tahun besar. King Bang menekan masalah ini. menekan sementara. Zhang Taixuan adalah tetua ketiga King Bang. Tetua ketiga, lalu kenapa? Dibandingkan dengan tokoh besar itu, benar-benar berbeda jauh. Waktu untuk kita sudah hampir habis. Ketika waktunya tiba, kita semua akan tamat. Lin Xiao si manis kecil tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa panik? Di atas sudah ada keputusan. Képutuzan. Képutuzan apaan? Kalau di atas tidak kirim orang yang hebat, bisa atasi si kecil? Kau kira aku tidak tahu? Tapi kita ada cara gak? Gak mungkin biarkan orang di atas. Langsung saja datang. Bisa nggak? Pada akhirnya, kita cuma pion di tangannya. Mati atau hidup, mereka sama sekali nggak peduli. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Gimana kalau kamu ada cara untuk anak itu? Bukankah dia peduli Su Lingfei? Gimana kalau kita diam-diam culik dia? Kalau dia datang, kita punya cara. Baik. Kapan kita mulai? Sudah lama aku pikirkan, dia setiap malam jam 10.30. Lewat Taman Tianyi, nanti pas saatnya. Satu tidak cukup. Aku mau 2. Tidakkah Su Yuewei sedang kuliah di Universitas Jiangcheng? Saat waktunya, bawa dia bersama. Kemudian pisahkan mereka berdua, meski terjadi sesuatu, tidak perlu takut. Hahaha. Benar sekali, pengalaman memang lebih arif, bagus. Kepala keluarga. Manga page Elisa. Tidak Panta. Langit akan runtu. Sisa keluarga Lin. Tela datang menyerang. Apa Yang Kamu Katakan? APA. Anak datang mencari masalah. Tak ada yang bisa menghentikannya. Kenapa lia aku? Rumah besar, masa tidak ada pintu belakang? Benar? Ayo pergi. Maaf. Kalian tidak bisa pergi. Kalian tidak bisa pergi. Kamu imut sekali. Berani sekali menerobos keluarga Chu, beraninya kamu. Saya mendengar percakapan kalian jelas. Saya sarankan jangan bergerak. Kalau bergerak, saya pastikan kamu akan mati menyedihkan. Kalian benar-benar berani sekali berencana pada Ling Fei. Kamu kecil. Imut kecil. Tidak percaya kamu berani membunuh saya. Anjing tua Chu. Saya berani membunuh tetua ketiga Geng King, saya tidak berani membunuhmu? Apa kamu sedang gila? Nah, kamu mau apa? Mau apa? Datang ke sini untuk apa? Kalian sudah tahu? Kami punya orang di atas. Kalau berani bunuh berdua, King Bang dan yang di atas, Tidak akan membiarkanmu. kamu lari ke ujung dunia, tetap saja akan dikejar. Orang yang di atas. Adalah keluarga Li dari Chang'an. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu kebenaran bertahun-tahun lalu. Kali ini aku datang mencarimu karena aku akan pergi dari Jiangcheng ke Chang'an. Balas dendam. HM. Pergi ke keluarga Li di Chang'an und Kenapa? Tidak bisa? NAK. Kamu terlalu meremehkan dirimu. Kamu ini pergi untuk mencari mati. Keluarga Li di Chang'an ahli. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Lebih baik kalian khawatirkan diri sendiri. Anjing tua Chu, tahun depan hari ini adalah ulang tahun kematian.
Tua Chu. Tua Chu, Tua Chu. Bagaimana? Mau berkelahi? Saat berada di puncak kekuatan pun kamu bukan tandinganku, apalagi sekarang kamu terluka. Katakan, mau mati bagaimana? Boka. Dangga. Meski aku mati, sebagai hantu pun aku takkan melepaskanmu. Tuan Xiang, Chu Qingsong dan Xiao Qinglong sudah aku bunuh, tak perlu bersiap-siap. Langsung datang dan ambil alih bisnis mereka berdua. Tuan Lin. Anda memang cepat menangani ini. Waktu tidak menunggu. Saya takut mereka diam-diam merugikan Ling Fei, jadi saya menyelesaikan mereka lebih awal. Tuan Lin. Tiket pesawat dipesan untuk Anda. Besok pukul 9.10 tiba di Chang'an menjelang siang. Saat pergi, pastikan mengutus orang untuk melindungi Ling Fei dan Yue Wei baik-baik. Saya tidak ingin ada masalah sekecil apapun pada mereka. Tenang saja. Saya akan mengatur semuanya. Baik. Kalau begitu, kosongkan tempat acara keluarga Chu. Malam ini Ling Fei akan menghadiri pesta di hotel yang kebetulan milik perusahaan Xiang Anda. Sediakan minuman bagus dan buat acaranya lebih meriah. Ling Fei biasanya terlalu stres, saya ingin dia bahagia. Tenang, akan mengatur semuanya. Baik. Silakan lanjutkan. Saya akan pulang dulu. Baik. Manager Wang. Bagaimana dengan tugas yang saya minta? Pak Qian, tenang saja. Kami akan bereskan ini dengan baik. Pasti Anda puas. Saya sudah menghubungi atasan. Jika ini berhasil, posisi wakil manajer hotel. Harusnya milik Anda. Jika ini berhasil, posisi wakil manajer. Mungkin bisa jadi milik Anda. Terima kasih, Pak Qian. Sibukia. Oke. Su Ling Fei, malam ini aku mau kamu jadi milikku. Pak Chen. Hei, lama tak jumpa. Kamu Mazuk Dan Duduk. Pia Kakian, kapan Su Ling Fei datang? Ling Fei akan segera masuk dulu. Baik. Ling Fei. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ling Fei. Ayo duduk, semua sudah datang. Oh ya, Ling Fei. Tunanganmu itu. Kenapa tidak? Oh, dia ada urusan, nanti datang. Sanggu. Itu bagus sekali. Ling Fei, kamu punya tunangan? Kami tidak tahu. Siapa? Di mana bekerja? Dia itu dari keluarga Lin? Ya, benar, itu dia. Ling Fei. Kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi. Orang ini, dia bagaimana Pimpong Gongguran. Tidak punya kemampuan, akan mendukung dia seumur hidup. Siapa bilang dia tidak punya kemampuan? Yang saya capai berkat dia. Kamu bilang, saya lihat orang ini, tidak ada yang istimewa. Identitasnya jelas. Dia tidak cocok untuk... Cocok atau tidak, saya tahu sendiri. Jangan begini, kita teman sekelas, kenapa sih? Hari ini bicara perasaan, tidak bicara hal lain, ya. Siapa bilang saya tidak pantas untuk Ling Fei? Akhirnya kamu datang. Perkenalkan. Ini tunanganku. Lin Xiao. Tidak tahu Lin Xiao kerja di mana sekarang? Dia belum bekerja. Ling Fei, aku bicara langsung saja. Tunangan kamu ini sepertinya tidak terlalu hebat. Apa urusannya dengan kamu? Bagaimana aku? Lin Xiao, apakah ini tidak sedikit pelit? Hanya mengungkapkan isi hati, apakah salah dengan melakukannya? Maaf, aku memang begini. Kalau tidak suka padaku, aku akan pergi. Kamu pergi, aku juga pergi. Ling Fei. Kalodia Pergibiarkan. Kenapa ikut dia? Kamu merusak pertemuan kita. Harga diri? Tidak menghargai tunanganku. Kenapa aku harus menghargai kalian? Benarkah kalian pikir Su Ling Fei mudah diajak bicara? Kalian tidak menghargai tunanganku. Kenapa menghargai kalian? Su Ling Fei tidak akan diperlakukan semena-mena. Bekla. Salaku. Minum hukuman sendiri sebagai penyesalan. Tuan Lin, ini salahku, jangan marah ya. Karena kamu tulus, aku maafkan. Bro, aku cuma mau bilang begini, kerjaan Ling Fei sekarang semakin sukses. Kamu yang pengangguran, rasanya kurang baik ya.
Datang kerja di perusahaanku. Kebetulan kita butuh kepala keamanan. Mending kerja daripada nganggo, kan? Ke tempatku daripada diam. Urusan pribadiku nggak perlu kamu pikirkan. Peléant. Ini la fight 82. Nggak pesan minuman ini. Pengeluaran hari ini gratis. Benarkah? Betul. Cepat ceritakan apa hubunganmu dengan pemilik hotel, dia sangat murah hati padamu. Ayo ceritakan hubunganmu dengan pemilik hotel, dia sangat baik padamu. Pernah bekerja sama dengan pemilik hotel sebelumnya. Jadi kami akrab dan dia baik pada saya. Tidak mudah, Fei. Pemilik hotel ini dipercayai Tuan Siang dari grup Siang. Mendekati Tuan Siang bisa jadi kesempatan besar. Tuan Siang sebesar itu, mendekatinya tidak mungkin. Bicara sebentar saja sudah cukup. Kamu pandai berbicara, Tuan Qian. Orang seperti kamu tentu langka di Jiangcheng, kan, Ling Fei? Memang. Terima kasih. Lin Xiao, nggak sopan, langsung minum aja. Ini kan Lafite 82. Kenapa? Anggur kan buat diminum. Lagi pula, ini kan anggur yang aku minta dari Siang Bai Qiang. Apa aku nggak boleh minum? Kamu tahu yang kamu omongin? Kamu bilang anggur ini dari bos Siang. Serius? Jangan bohong. Kamu dengar kata Brother Qian tadi? Anggur dikasih pemilik hotel ke dia. Mau sangga memelakan. Tuan Lin, jadi orang itu paling penting adalah jujur. Kamu sih mungkin bisa pura-pura di depan kita. Kalau di luar sih kamu bisa kena masalah. Kalau di luar sih kamu bisa kena masalah. Aku jujur atau enggak, bukan urusan kamu. Ling Fei, Kamu perhatikan baik-baik dia itu sebenarnya orang macam apa. Cuma bisa omong besar. Cuma aku yang paling cocok buatmu. Pak Qian, ini adalah yang dipersiapkan langsung dari bos kami, bahkan ada kalung, cahaya gemilang, berharga miliaran. Berharga miliaran. Apakah dipersiapkan oleh bos kalian? Ya, bos kami berkata, Direktur Siang sudah berkata, hari ini di reuni ini akan ada tamu istimewa. Semua sudah diatur untuk Anda. Wow Pak Qian, Anda terhubung dengan Direktur Siang. itu Direktur Siang. Ling Fei, kamu beruntung punya pengejar luar biasa. Bagaimana kalau kamu terima saja? Apa itu kamu? Ling Fei, kamu beruntung sekali punya pengejar yang begitu luar biasa. Bagaimana kalau kamu terima saja? Itu kamu? Lin Xia, kamu ngapain? Itu hadiah lamaran dari Tuan Qian. Jangan kelewatan, ya. Suka enggak? Suka, dari kamu aku suka semuanya. Anak nakal. Jangan keterlaluan. Kalau ini sampai ke telinga Tuan Siang, kamu bisa habis. Nggak ada yang bisa bantu kamu. Aku nggak butuh perlindungan siapapun. Lin Fei, nasihati dia. Kamu nggak suka Qian Fei, tapi nggak bisa diam lihat dia bikin masalah sama Tuan Siang, Raja Bisnis Jiangcheng. Lin Xiao tahu batasannya. Lin Xiao, aku suka hadiah yang kamu berikan. Terima kasih. Ling Fei, Itu hadiah dari aku, bukan dari dia. Bukan dia yang memberikannya. Ini hadiah dari bos Siang. Kamu dan bos Siang, dekat? Tentu saja, aku dan bos Siang seperti saudara. Kamu dan bos Siang dekat? Tentu saja, saya dan Direktur Siang sudah seperti saudara. baru belum kenal, sekarang seperti saudara. Anak nakal, tunggu saja. Hari ini tak bisa keluar dari pintu ini. Manajer Wang, beritahu siapa yang mengirim barang-barang ini. Direktur Siang mengirimkan untuk Anda. Sudah dengarkan? Ini hadiah dari Direktur Siang untuk saya. Kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu kenal Direktur Siang juga? Berani banget kamu ya, berani mencuri hadiah Direktur Siang. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Ini bukan dari Siang Bai Qiang. Omong kosong. Selain dia, apa ini dikirim untukmu? Halo Siang, bukankah aku bilang siapkan acara? Kenapa ada yang bilang kau siapkan untuk orang lain? Ayo datang ke sini segera. Bos Siang yang kalian bicarakan akan segera datang sendiri. Kamu ini benar-benar sudah biasa membual. Kau benar-benar bisa memanggil datang. Bukannya aku bilang, pamer itu harus lihat situasi? Hari ini kalau kau berhasil bawa bos yang ke sini, aku panggil kau kakek. Aku tidak punya cucu sejelek kamu. Kalau berhasil bawa bos yang ke sini, aku panggil kau kakek. Saya tidak punya cucu sejelek kamu. Apa katamu? Ulang. Manajer Wang, panggil Satpam. Hajar dia lalu buang keluar. Saya lihat siap. Ling Fei, sekarang kamu masih percaya dia? Camus kira dia kenal bos Xiang? Kenapa tidak? Nona besar, tunanganmu ini pede banget.
Kamu sendiri tidak sadar? Justru karena aku sadar, makanya aku tahu. Manajer Wang, harus panggil satpam, hajar dia, lalu buang keluar. Satpam datang, ada yang bikin keributan. Bocah, berlutut dan keluar. Hindari masalah lebih lanjut, atau aku akan membuat hidupmu sengsara. Mau melawan aku? Pikirkan baik. Berani berpura-pura di depanku? Pak Wang, Pongil Satpam. Ayo bertindak. Berhenti. Siapa yang berani sekali memukul tamu kehormatanku? Siapa yang berani sekali memukul tamu kehormatanku? Pak Siang, kenapa Anda datang? Pak Siang, lama tak berjumpa. Kita saling kenal? Beberapa tahun lalu di pesta, saya bersulang dengan Anda, ayah saya Qian Zhengtai. Maaf, saya tidak kenal. Pak Lin, apakah Anda puas yang saya siapkan? Direktur Siang, ini yang Anda siapkan untuknya? Ada masalah? Pak Lin, tidak. Kakek Lin, saya salah. Tidak bersalah, maaf. Anda staf hotel? Iya. Selesaikan pembayaran di bagian keuangan. Pak Siang, saya tidak sengaja. Pak Siang. Pak Lin, kebetulan saya ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Pak Lin, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Baiklah, Ling Fei, saya dan Pak Siang akan keluar sebentar. Tunggu saya di sini, ya? Ling Fei, Sebenarnya siapa dia? tunanganku. Saya tahu identitasnya yang satunya. Saya tidak tahu. Dia tunanganmu, masa tidak tahu? Aku tidak tahu. Sekarang kamu lihat betapa hebatnya dia, kan? Bahkan Siang Baik yang hormat padanya dan ada urusan dilaporkan padanya. Orang ini luar biasa. Itu Ling Fei ya. Tadi semua bercanda, jangan dimasukkan hati. Ah iya benar, Ling Fei, kita kan sudah teman sekolah lama. Nanti kalau di depan tunanganmu seringlah bicarakan kebaikan kami ya. Ada APA, berita pemuja keluarga Li telah menembus tingkat Suanshen dan disebut ahli nomor 1 di Daxia. Kita harus menunggu. Ahli nomor 1 di Daxia. Mungkin belum tentu ya. Maksud Anda? Rencana tetap sama, besok ke pesta ulang tahun keluarga Li. Temui Tuan Li. Xiao Lei, kamu sudah lama ikut aku, kamu tahu temperamenku. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tuan Li, anak dari keluarga Lin dulu sudah menjadi kuat. Zhang Taishuan sudah mati di tangannya. Apakah selama bertahun-tahun ini anak itu mendapatkan kesempatan khusus? Tuan Li, saya berencana pergi ke Jiangcheng besok, secara pribadi menghapus ancaman ini dan memberi jawaban atas kejadian dulu. Zhang Taishuan adalah yang terbaik di seluruh Qingbang. Dia sudah mati. Bawahanmu mungkin juga tidak akan selamat. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Begini saja, besok biarkan Bai Sheng ikut dengan Anda untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Terima kasih banyak, Tuan Li. Siapa kamu? Tahu tempat ini? Berani buat keributan di sini. Bosan hidup? Kamu adalah Li, Kamu adalah bocah sialan dari keluarga Lin. anjing tua. Aku datang untuk mengirim ke neraka. Sudah siap? Anak muda berani. Berani datang ke keluarga Li di Chang'an. Kamu adalah Lei Wudao. Ya, lalu Dulu kamulah menyuruh Zhang Taishuan menghancurkan keluarga Linku. benar, itu aku. Bagus sekali. Ini semua rencana kau. Anak Baumengina kepala kilo aga, kau karimati. Hei! Jangan buru-buru, aku yang merencanakannya. Kenapa? Baik, bagus sekali. Aku datang kali ini hanya untuk satu hal. Apa itu? Pinjam kepala kalian sebentar. Aku datang kali ini hanya untuk satu hal. Apa itu? Pinjam kepalamu sebentar. Kamu. Apa maksudmu? Aku bilang pinjam kepalamu sebentar. Untuk mengenang jiwa keluarga Lin yang tak berdaya. Anjing, Jaga AP yang kamu katakan, sampah seperti kamu, Pak Li bisa menghancurkan mudah. Di sini, tidak perlu mengandalkan orang Pak Li, aku bisa mengalahkan anak ini sendiri. dengan kemampuan seperti ini, berani tampil, kamu tidak tahu apa itu bahaya, kan? Masih bengong? Serang.
Li Laogou, kalau semua orang di sekitarmu sekuat ini, aku sungguh kecewa padamu. Li Laogou, kalau semua orang sekuat ini, kamu sungguh mengecewakanku. Hahaha. Sebelumnya dengar kabar kamu bunuh Zhang Taishuan, aku masih gak percaya. Tapi sepertinya kamu memang punya sedikit kekuatan. Apakah aku bisa mengirim kamu ke akhirat? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi back then? Aku tahu semua tentang kejadian dulu. Ibuku yang diadopsi keluargamu menjadi korban pernikahan politik. Lalu dia bertemu ayahku dan mereka melarikan diri ke Jiangcheng. Sepertinya rekan lamaku sudah memberitahumu segalanya. Apa dia tidak bilang untuk tidak membalas dendam, menjemput maut? Mati? Tidak mungkin. Keluarga Li seharusnya bisa lebih gemilang dan bersinar. Karena ibumu kabur dari pernikahan itu, keluarga Li kehilangan muka dan mengalami kerugian besar. Bagaimana mungkin tidak membenci? Jabi. Mereka semua pantas mati. Apa kamu tahu bagaimana orang tuaku dihina dan disiksa sebelum dan setelah kematian mereka? Hahaha. Aku yang memberi perintah langsung kepada Jiang Cheng dan Zhao Qinglong untuk melakukannya. Untuk orang tuamu, pengkhianat itu, meski mereka dikuliti, amarahku tetap tak padam. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati ya? Ingin bertarung dengan Tuan Lin? Lewati aku dulu. Mau melawan Tuan Lin? Lewati aku dulu. Sebegitu kuatnya? Kupikir kau lebih hebat. Pak Lei. Sudahlah, kau bukan lawannya. Siapa gurumu? Suruh aku bicara langsung? Siapa sebenarnya? Tak masalah jika kau tak bicara. Aku pasti akan tahu, dan saat itu dia juga akan mati. Hanya karena keluarga Li. Tentu saja, keluarga Li kami penuh dengan ahli. Jangan bilang kau, 10 orang seperti kau pun kami lawan. Hari ini tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Kamu suka omong kosong ya? Saya. Kamu Bai Sheng, kan? Saya menyebut sebagai ahli nomor 1 di Dacia. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu itu Bai Sheng, kan? Kamu tahu saya menyebut diri sendiri sebagai ahli nomor 1 di Dacia, kan? Benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu mari coba. Pelayan besar keluarga Li segini kemampuannya. Kamu sudah masuk cermin Dewa Xuan. Umurmu berapa? Kamu bisa masuk, orang lain tidak boleh, ya? Apa? Anak ini sama tingkatannya denganmu. Tenang saja. Meski dia selevel denganku. Hari ini tahun depan adalah hari kematiannya. Sekarang, masih merasa jadi pendekar pertama Daxia? Naga Prajna asli, kau muridnya. Kau kenal guruku. Di dunia ini hanya dia yang bisa Naga Prajna asli. Anjing tua Li, apa kartu trufmu? Keluarkan semua. Kartu trufmu, keluarkan saja. Kau tak bisa membunuhku. Kamu pikir itu mungkin? Aku bisa berikan semua milik keluarga Li padamu, uang, kekuasaan, dan status. Maaf, aku sudah bersumpah di depan makam orang tuaku, bahwa aku pasti akan membalas dendam pada pelakunya. Jadi, bagaimanapun juga, kamu harus mati. Pesan terakhir? Aku tidak mau mati. Maaf, aku tidak bisa. Ayah. Akhirnya aku membalaskan dendam untukmu. Semua pelaku utamanya sudah membayar harganya. Apa katamu, Langgi? Pak Shu dikulik oleh Zhao Xingsheng. Saat ini belum diketahui di mana dia. Tieshan, kau juga orang kepercayaanku. Lagi pula, Pak Lin pernah menyelamatkan nyawamu. Sekarang tunangan Pak Lin diculik. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Pak Lin? Tunangan Pak Lin diculik. Bagaimana bisa menjelaskan kepada Pak Lin? Jangan khawatir, Pak Jiang. Saya akan selamat. Menyelamatkan? Kau bahkan tidak tahu di mana dia. Bagaimana bisa menyelamatkan? Halo. Ketemu. Di mana? Bilang Zhao Xingqing. Ada yang pernah melihat di pabrik Nanshan. Su Lingfei, ternyata akhirnya kamu jatuh di tanganku. Zhao Xingcheng, kau binatang, berani-beraninya kau menculik aku. Siapa suruh kau tidak patuh padaku, ingin bersama orang hancur? Segera lepaskan aku, kalau tidak nanti. Lin Xiao datang, kau tidak tahu bagaimana kau mati.
Lin Xiao anjing membunuh ayahku. Aku tidak akan berdamai. Zhao Qinglong berbuat jahat. Mati ya mati, itu akibat perbuatannya sendiri. Zhao Qinglong berbuat jahat. Mati ya mati, itu akibat perbuatannya sendiri. Jangan banyak omong, ngomong lagi ku bongkar kepalamu. Jangan sentuh aku. Kurang bicara omong kosong. Kali ini ku bereskan kau. Tolong, Hentikan. Berani gerakan satu jari pada Ling Fei, ku buat hidupmu sengsara. Lin Xiao, tolong, dia mau memperkosaku. Jangan mendekat, berani gerak, dia akan mati hari ini. Menghadapi perempuan bukan tantangan, hadapi aku. Kamu datang tepat pada waktunya, biar kulihatkan bagaimana aku mempermainkan wanita jalang ini. Berani sentuh dia, akan ku buat hidupmu lebih sengsara dari kematian. Kamu datang tepat pada waktunya, biar kulihatkan bagaimana aku mempermainkan wanita jalang ini. Sentuh dia, akan ku buat hidupmu lebih sengsara dari kematian. Ayolah, aku sangat takut, kalau bisa bunuh aku sekarang juga. Kenapa tidak berani? Berhenti. Coba kamu maju satu langkah lagi. Wanita, ini mati sekarang. Zhao Xingcheng, jika kamu lepaskan Ling Fei sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Jika keras kepala, salahkan dirimu. Tuan Lin memang orang yang bisa dipercaya, cepat lepaskan orangnya. Anak ini membunuh keluargaku, aku akan bunuh wanita ini. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak hargai. Ingin semuanya hancur? Aku akan bunuh wanita ini. Tunggu. Zhao Xingcheng, kalau kamu bunuh aku, kamu juga tidak akan selamat. Hari ini aku nekat, nyawa ini tidak aku pedulikan. Sekarang nyawamu ada di tanganku. Sekarang nyawamu ada di tanganku. Maaf, Nona Su, lalai tidak melindungimu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu berani juga ya, berani menculik Nona Su. Aku pergi. Aku pergi. Apa sebenarnya yang kamu ingin? Bunuh atau siksa, terserah. Tetap keras kepala ya. Semoga kamu tetap segitu keras kepala. Sebenarnya kamu mau ngapa? Kamu menculik wanita saya dan mengancam saya, menurutmu? Apa yang kamu lakukan padaku? Yang kamu rasakan sekarang seharusnya adalah rasa sakit seperti 1000 semut menggigit hati. Bunuh saja aku. Jangan terburu-buru, ini permulaan. Nanti, ku berikan cara cepat. Kamu tega menyakiti wanita, apakah hatimu tidak merasa bersalah? Kamu menyakiti wanita, hatimu tidak bersalah? Aku juga tidak sengaja. Le Pascan aku. Kamu tidak sengaja. Anggap aku bodoh, mengganggu wanita harus bayar mahal. Siang Song, orang ini serahkan padamu. Tenang saja, Tuan Lin. Lin Xiao, dengar dari Siang Zong, kamu pergi ke keluarga Li di Chang'an? Kenapa kembali cepat? Setelah urusannya selesai, aku kembali. Urusan apa? Dendam besarku akhirnya terbalaskan. Maksudmu, keluarga Li di Chang'an? Bos King Bang dan ketua keluarga Li semuanya sudah mati. Apa rencana kamu selanjutnya? Rencana saya, kamu biaya hidup saya. Tentu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kita menikah yuk, aku sudah tidak mau menunggu. Baik, aku akan undang semua orang Jiangcheng untuk menjadi saksi kita. Mulai hari ini, Ling Fei. Itu istriku Lin Xiao.